Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Alfarizi, NIM 1914201514, kelas PBSD semester 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yang saya ketahui tentang soal-soal UTS pada MK Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama, di sini ada 4 soal dari UTS tersebut. Yang pertama yaitu dampak buruk dari penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Dampak buruk riba bagi perekonomian yaitu 1. Ketidakadilan distribusi pendapatan dan kejayaan. 2. Potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan lebih berpihak pada orang-orang kaya. 3. Alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. 4. Atau yang terakhir yaitu terhambatnya investasi. Dan dampak buruk bagi maisir yaitu merugikan diri sendiri, khususnya pikiran dan hati kita, dan akan tanpa disadari satu persatu yang kita miliki, seperti contohnya uang, perhiasan, bahkan sesuatu yang berharga hilang begitu saja, karena semua itu dibuat sebagai taruhan atau perjudian. Semua itu akan kita sadari saat semua yang kita miliki hilang dalam diri kita sendiri, terutama keluarga. Yang kedua, itu fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang kedua, mengawasi proses pembangunan produk bank. Yang terakhir yaitu meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Dan fatwa DSN tentang tabungan ada 2 jenis. Yang pertama itu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan berdasarkan perhitungan bank. Yang kedua, tabungan yang dikeluarkan atau tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan dengan prinsip mudharabah dan wadiah. Dan di sini akad yang digunakannya yaitu akad mudharabah dan wadiah. Soal nomor 3. Kendala yang dihadapi oleh BMT antara lain yaitu akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai dan baik pelayanannya dibanding BMT. Nasabah bermasalah dan adanya persaingan tidak islami antar BMT. Kendala lain yang menjadi hambatan bagi BMT untuk membangunkan produknya adalah pendirian BMT yang terlalu mudah. Terkesan asal berdiri, diperparah SDM dan diperparahnya SDM yang kurang mumpuni. Dan yang soal nomor terakhir yaitu nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Di sini yang saya temukan yaitu ada 8 perbedaan yang saya ketahui. Ada 8 perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama yaitu prinsip, yang kedua adalah akad atau perjanjian, yang ketiga kepemilikan dana dan pengelolaan, yang keempat yaitu pengawasan dana, yang kelima dana hangus, yang keenam surplus underwriting, yang ketujuh yaitu wakaf dan zakat, yang ke-8 yaitu pembayaran klaim polis. Yang pertama yaitu prinsip dasar. Pada asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional, pemindahan risiko pada peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh. 2. Akad atau perjanjian. Pada asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad takaful atau akad tolong-menolong. Dan pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu jual beli. Yang ketiga yaitu kepemilikan dana dan pengelolaan.
Pada asuransi syariah, dana dimiliki semua peserta asuransi, sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa hak memiliki. Sedangkan pada asuransi konvensional, dan premi harus dibayarkan nasabah atau tertanggung sama transaksi jual beli pada umumnya. Yang keempat yaitu pengawasan dana. Pada asuransi syariah ada melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas kegiatan asuransi, yaitu DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dalam asuransi konvensional tidak ada badan pengawas syariah atau tidak ada badan pengawas khusus tertentu untuk kegiatan dan transaksi perusahaan. Dan yang keenam yaitu underwriting, surplus underwriting. Pada asuransi syariah ada sistem surplus underwriting bagi semua peserta asuransi, dan pada konvensional itu tidak ada. Yang ketujuh yaitu wakaf dan zakat. Dalam asuransi syariah berlaku adanya zakat dan wakaf, sedangkan asuransi konvensional itu tidak ada. Dan yang terakhir itu 8 pembayaran klaim polis. Asuransi syariah akan mencairkan dan tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah, sedangkan asuransi konvensional akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan sesuai ketentuan polis yang berlaku tentunya. Demikianlah video untuk jawaban UTS yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.